Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Cici Wulandari, NIM 1914080041, jurusan Tadris IPA Fisika B, dosen pembina Dr. Milyasari SPD MSI, mata kuliah Biofisika, tugas review materi bab 2 Biofisika tentang membran sel. Materi pertama yaitu struktur dan fungsi komponen penyusun membran sel. Struktur membran terdiri dari lipid, protein, dan karbohidrat. Yang pertama yaitu lipid. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari dehidrogenasi endotermal rangkaian hidrokarbon yang terdiri dari fosfolipid, glikosfingolipid, sterol, yang berfungsi sebagai lipid membentuk membran bersifat amfifatik, lipid membran membentuk lapisan ganda, fosfolipid sebagai pelarut bagi protein membran. Yang selanjutnya yaitu protein. Protein terbagi dari protein integral, protein yang merentangi lapisan lipid di lapis, protein polimer yaitu terikat longgar dengan protein asam amino. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Protein yang mengandung karbohidrat yang terikat secara kovalen yang merupakan monosakarida tunggal atau oligosakarida yang relatif pendek. Materi selanjutnya yaitu konsep fisika dalam membran. Yang pertama, inti sel. Terdapat pada materi genetik yang berperan dalam individu kepada generasi selanjutnya, menerapkan gaya elektrostatik. Yang kedua, dinding sel, menerapkan aplikasi fisika yaitu tekanan. Yang ketiga yaitu sitoplasma, menerapkan penyerapan cahaya yang menggunakan dalam reaksi fotosintesis. Materi selanjutnya yaitu konsep transport aktif pada membran. Konsep transport aktif yaitu pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi. Dalam transport aktif diperlukan protein membran yaitu direct active transport dan indirect active transport. Direct active transport energi yang diperoleh langsung dari hidrolisis. Indirect active transport energi yang akan digunakan telah tersimpan dan gradien ion yang dipompakan secara langsung. Materi selanjutnya yaitu konsep difusi pada membran. Pengertiannya itu difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi rendah. Faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Semakin tebal membran dan luas area, semakin besar jarak antara dua konsentrasi, menyebabkan semakin lambat kecepatan difusi. Materi selanjutnya yaitu volume transport melalui membran. Transport terdiri dari dua, transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu pergerakan molekul melewati membran sel menuruni gradien konsentrasi. Terdiri dari difusi sederhana, difusi terfasilitas, dan osmosis. Difusi sederhana, proses perpindahan molekul melintasi membran sel yang menuruni gradien konsentrasi tanpa memerlukan protein pembawa. Difusi terfasilitas yaitu proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi memerlukan protein pembawa. Osmosis, gerakan molekul air melintasi membran sel yang bersifat semi-permeabel menuruni gradien konsentrasi. Transport aktif adalah pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi. Terdiri dari protein transport pada membran sel, yaitu membran sel dilengkapi dengan protein integral yang berfungsi sebagai protein pengangkut molekul hidrofilik dan ion. Laju transport molekul yaitu molekul yang menggunakan protein pengangkut baik transport pasif dan aktif. Laju transport molekul mencapai maksimal apabila protein pengangkut mengalami kejenuhan. Materi selanjutnya yaitu konsep transport pada darah. Darah adalah cairan jaringan tubuh.
Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel seluruh tubuh. Komposisi darah dibagi menjadi dua, yaitu korpuskula 45% dan plasma darah. Di dalam korpuskula terdapat eritrosit, sel darah merah sebesar 90%, trombosit keping-keping darah sebanyak 0,6 sampai 1%, leukosit sel darah putih sebesar 0,25%. Plasma darah mengandung albumin, bahan pembeku darah, hormon, berbagai jenis protein, dan berbagai jenis garam. Selanjutnya tentang prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Reverse osmosis, kebalikan dari fenomena osmosis. Membran reverse osmosis terdiri dari lapisan tipis polimer pada penyangga berpori. Desain sistem reverse osmosis terdiri dari air yang diberi tekanan, sistem RO, dan sistem pemimpaan yang membawa air yang telah dimurnikan dari konsentrasi yang telah dipisahkan. Prinsip dasar dari osmosis adalah memberi tekanan hidrostatik yang melebihi tekanan osmosis larutan sehingga pelarut dalam hal ini dapat berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut tinggi ke larutan yang memiliki konsentrasi terlarut rendah. Sekian dari review materi bab 2 saya, yaitu tentang membran sel. Jika ada pembahasan yang kurang lengkap atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.